Oke, selamat malam Sobat Trader BBM Malopers. Untuk malam ini saya akan tepati janji saya ya. Jadi untuk saya buat ringkasan lagi agar member lama atau member baru terus terus perdalam dan semakin saya perjelas materinya ya. Barangkali masih ada yang pusing dari step 1 dan step 2 ya. Kali ini saya akan lebih menggambarkan lagi gitu ya, biar lebih jelas lagi, sekaligus menambah poin entry ya. Jadi yang step 1 dan step 2 kemarin itu untuk pola-pola follow trend ya. Nanti di sini saya akan sisipkan juga untuk syarat-syarat counter trend ya, karena tidak selamanya kita itu harus menunggu pola re-entry ya. Kadang ada kalanya juga counter trend itu bisa menghasilkan profit. Oke, di sini saya gunakan indi tambahan ya. Ini tambahan berupa RSI ya, RSI periode 14. Karena ada yang nanya, Mas, kalau digabung indi lain yang cocok apa ya? Saya saranin pakai RSI. Dan kenapa di sini saya kasih tulisan catatan di level 70 ini saya kasih nama counter rank daily. Untuk area level 50-nya saya namakan level entry H1 ya. Lalu yang bawahnya sama counter rank daily. Nanti kegunaannya kita bahas di pola counter trend. Oke, seperti biasa ya, saya cuma mengulas aja ya. Untuk yang pertama, untuk level-level follow trend dulu ya. Follow trend itu kita harus melihat acuan di H1. Time frame kunci saya pakai H1. Nanti kalau kalian sudah paham, sudah yang tipe H1 ini sudah paham, terus kalian mau ekstrak atau racik sendiri di time frame berapapun, time frame acuan kalian ya silahkan. Yang penting pahami dulu ini, karena H1 juga nanti bisa untuk acuan scalping maupun follow time frame di atas daily. Jadi metodenya, kenapa saya menyarankan seperti yang udah ya, seperti yang step 1, step 2 itu, karena di sana itu area-area yang goal ratio ya, dalam artian yang pantulan re-entry-nya itu atau koreksinya itu nanti berbaliknya lumayan jauh ya. Jadi ada 2 titik zona seperti materi yang udah di step 1 dan step 2. Zona itu saat kita melihat tren H1 itu kan kita perhatikan chartnya itu ada di mana sih candlenya itu. Nah, bila mana berada di atas M50 di sini, maka ini uptrend ya. Jadi cuma nyari peluang buy-nya gitu. Dan di mana letak entry kita untuk buy gitu kan? Ya pilihannya ada di 2 titik. Kalau enggak di area mid BB, berarti nanti area M50 gitu kan. Dengan catatan itu harus mantul ya. Jadi area itu harus terpantul, entah itu di M50, entah itu di area M50, entah itu di area mid BB, harus kita paham gitu mantulnya di mana gitu, dengan menggunakan minimal 2 time frame ya. Jadi bukan cuma satu saja yang kita lihat, tapi 2 time frame untuk konfirmasinya. Misalkan
sampel yang kayak gini kan nih, yang kemarin kan mantul di area M50 ya. Berarti apa? Eh, konteksnya apa? Artinya apa gitu kan? Kalau kita melihat chart, terus dia lagi uptrend. Nah, uptrend juga bisa dilihat ya, ini momentum-momentumnya di H1 momentum buy ya, momentum naik. Karena banyak candle yang keluar BB atas. Alhasil dia mantul di M50 kan, yang oranye. Nah, bila mantulnya di area M50 berarti kan yang kita tadinya pakai acuan H1 itu berubah ke time frame lebih atasnya. Jadi ini masuknya reentry H4. Kita tandain area yang mau kita OP buy, yang area mantul di M50. Saat harga lagi bermain di area M50 ya. Lain halnya lagi ketika harga sudah running, misalkan harga sudah running bukan di area M50 lagi ya. Kalau masih di area M50 ya mungkin kalian masih bisa lah tanda-tanda kayak gini ya buat rectangle. Nah, bila mana harga sudah terlampaui berada di levelan mid BB, ya kalian bolehlah langsung bisa open buy. Ini jika kita bicara harga lagi masih bermain di M50 ya. Nah, berarti di sini area buy kita. SL-nya nanti kalian taruh saja di bawah sesuai risk ya. Kadang-kadang spread broker itu beda-beda, ada yang lebar ada yang tipis, jadi kadang-kadang SL itu tidak bisa disamakan ya antara pemakai broker satu dengan yang lainnya. Semakin tipis semakin bagus spreadnya, terutama harus memakai broker yang anti false candle ya. Kalau saya ini pakai Okta yang lumayan rapi. Nah, SL bisa di area sini untuk buy-nya. Nah, sebelum kalian buy di area yang saya tandain merah itu, ini kan masuknya kita sudah bisa menebakkan kalau mantul di M50 berarti itu masuknya koreksi atau reentry H4. Kalian lihat H4 nya. Nah, yang namanya time frame besar itu biasanya jika di time frame bawahnya melakukan koreksi, maka di time frame besarnya ini lagi melakukan reentry juga kan, biasanya di area-area jaring. Kalau misalkan di daily berarti jaring bawah daily gitu, kalau reentry-nya daily. Ini kalau reentry H4 berarti berada di jaring bawah H4. Nah, setelah kalian, oh ini berarti H1 mau mantul ke atas karena emang di sini di H4-nya ada reentry gitu, sedang melakukan reentry, maka kalian langsung melakukan buy. Jika mau lebih aman lagi, kalian ya nggak apa-apa, pantau juga di M15-nya. Menunggu waktu yang tepat untuk menyelaraskan ketiga time frame tersebut. Jadi harus sama antara time frame M15, terus time frame kunci di H1-nya, dan H4-nya gitu. Jadi H4-nya mau naik, oke, reentry H4, H1-nya juga mantul di M50. Nah, di M15-nya juga harus sudah melakukan uptrend. Gimana ciri-ciri uptrend? Kan sering saya bahas, uptrend itu ketika harga atau candle berada di atas M50. Nah, sebelum si harga ini berhasil menembus ke atas M50, maka ini masih downtrend. Jadi area yang kita tandain ini yang tadi belum waktunya entry. Nah, inilah saat yang tepat untuk kalian entry setelah harga menembus ke atas M50, baru boleh buy.
Jika harga masih yang ditandai ini berarti masih belum safety, masih 50-50. Ya mungkin buat kalian yang berani ambil resiko karena mungkin nggak sempat menunggu daripada takut ketinggalan, yang sah-sah saja. Bagusnya sih menurut saya ya, daripada kalian menunggu nanti ketinggalan, kalian taruh saja level buy stop ya. Buy stop di atas M50, M15. Nanti kan saat kalian sibuk juga kejar ya ke atas. Tuh. Nah, ini level pertama. H1 di pantulan M50. Nah, yang kedua biasa di area pantulan mid BB, karena level koreksi itu kan kita juga tidak tahu ya. Tak ada seorang pun yang tahu level koreksi itu, termasuk pengguna Pibo. Dia itu mau mantul di level 50, mau mantul di level 38, mau mantul di level 61, kan nggak tahu mereka sebelum ada kepalidan kan gitu. Nah, ini sampel-sampel yang mantul di area mid BB macam ini. Jadi dia itu nggak kuasa menembus mid BB dan akhirnya mental, jatuh lagi setelah menyentuh mid BB. Dan kebanyakan di market itu kalau kita melihatnya di H1, maka kebanyakan rata-rata pantulan itu sekaligus. Perhatikan macam ini. Maksud sekaligus itu ialah mantul di mid BB sekaligus mantul di M50. Nah, macam ini. Macam ini juga sama. Jadi kalau kalian bingung, oh ini mantul di mid BB atau M50 karena jaraknya ini berdekatan, nggak kayak tadi jauh kan. Nah, berarti ini level yang bagus juga, sama aja. Jadi kalian nanti tandai saja di area situ. Justru itu support resisten yang lebih kuat ya. Menurut saya lebih bagus. Nah, macam ini juga sama nih. Tuh kalian nanti bingung ini mantulnya di M50 atau di mid BB. Soalnya jarak antara M50 dan mid BB-nya hampir rapat kan gitu. Lain halnya dengan ini. Kalau ini kan jelas ini mantulnya di M50. Kalau ini kan bingung kan. M50 mantul, mid BB mantul. Nah, kalian tandai saja. Berarti sudah dipastikan itu masuknya juga re-entry sell H4 kan. Nah, kebetulan H4-nya juga lagi downtrend kan. Harga di bawah M50. H4-nya downtrend. H1-nya downtrend. Nah, level entry-nya tetap kalian menggunakan M15 agar lebih sharp lagi. Fungsinya entry di level sub entry itu kalian nanti kalau sudah yakin mau overload juga nggak masalah, yang penting paham resikonya, batasannya gitu. Nah, di area yang saya tandain ini carilah area entry ya, carilah entry saat memang betul-betul harga itu sudah masuk downtrend juga di M15-nya, alias kalian entry itu di bawah M50 agar mengurangi nilai floating ya. Jadi nggak lama-lama nanti floating. Area sini kalian boleh langsung sell. Kalau masih di atas M50 ya jangan, karena di sini level-level stop loss gitu. Jadi ada yang mantul di M50. Pokoknya kuncinya gitu aja. Kalau mantul di kalau kita lihat H1 ya. Kalau mantulnya di M50 maka itu masuk ke entry H4 atau koreksi H4. Kalau misalkan mantulnya di mid BB maka itu re-entry-nya H1.
Dan bila mana mantul di dua-duanya, mid BB juga mantul, EMA 50 bertepatan bareng, berarti itu sama saja. Itu masuknya reentry H4 juga. Dan untuk dipalitkannya, kalian level entry-nya yang bagus di M15 gitu aja. Simple kok. Itu pola follow trend kan. Sedikit saya ulas lagi biar lebih jelas. Nah, biasanya alat bantu RSI ini juga bergunanya buat apa? Makanya di sini saya tulis level entry H1 di area level 50. Karena ketika dia mantul di EMA 50 alias reentry H4 di H1-nya juga, nanti dia nggak jauh-jauh lagi berada di level 50 RSI. Jadi RSI itu kalau buat follow trend, area pantulannya di level 50, bukan di atas atau di bawah ya. Itu mah buat counter trend saja. Jadi banyak yang menjelaskan RSI keliru ya. Jadi RSI itu sebenarnya kalau buat follow trend itu sebenarnya level entry untuk follow trend itu di area level 50. Macam ini. Kalau kita buy di sini berarti kan lurusannya kita di level RS 50. Kalau mantul di mid BB juga sama. Nih. Di level 50. Ini membuat alat bantu aja untuk memastikan yang mantul di dua-duanya pun sama berada di level 50. Tuh. Dikit ulasan RSI. Nah, untuk level counter trend, kenapa saya adakan level-level? Kadang-kadang signal juga saya kasih yang kadang-kadang hampir kebanyakan counter trend ya. Karena rata-rata follow trend itu biasanya kadang-kadang kita ketinggal momen, entah bangun tidur kesiangan, entah karena mantengin chatnya nggak setiap saat, jadi kadang-kadang kan ada ketinggalannya gitu kan, karena kita trading manual ya, bukan pakai robot. Kalian boleh counter trend ya, kalian boleh counter trend dengan catatan seperti yang udah kita kupas dulu ya, takutnya kalian udah lupa gitu. Kalau counter trend beda. Jadi yang dimaksud counter trend itu kalau kita lihat di template Mas 1 itu apa? Jadi counter trend itu kan melawan trend ya. Jadi misalkan ini lagi uptrend, berada di atas EMA 50. Nah, saat harga menjulang tinggi di sini, kita bisa untuk melakukan sell. Oke. Jadi kita itu berada, entry itu berada di area ekstrim. Jadi sebelum waktunya kita udah entry gitu. Jadi melawan trend. Tapi di sini memang resikonya lumayan besar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian gunakan saja money management yang baik. Jangan sampai kalian OP di counter trend, lot kalian segaban gitu dengan modal kecil, ya ambruk. Follow trend juga sama, kalau misalkan kita nggak mengatur lot saat OP, nggak sesuaikan dengan modal, ya ambruk juga ya. Jadi counter trend itu harus berada di area-area ekstrim. Area ekstrimnya gimana bro? Area ekstrim itu bukan cuma jaring yang keluar ya, bukan cuma EMA 510 high glow ini yang keluar, tapi perlu ditegaskan lagi, ekstrim itu saat harga sudah berada di, misalkan lagi uptrend ya, kita ngambil mau counter trend sell misalkan, dengan catatan si candle ini, harga ini harus berada jauh banget. Berada jauh banget sama apa? Kalian jangan lihat Bollinger Band-nya, tapi perhatikan EMA 50. Bila harga itu
sangat jauh sekali dengan EMA 50. Nah, kita kembali ke ciri-ciri ekstrim ya. Ciri-ciri ekstrim itu di samping jaring keluar, harga saat running itu berada jauh dengan EMA 50. Itu poin 1. Nanti aku kasih sampel yang ini. Nih, perhatikan. Nah, ini harga itu nggak ada koreksi-koreksinya gitu. Biasanya saat ada news ya, per jamnya itu candle itu nggak ada, hampir nggak ada koreksi. Macam ini, kalian ukur jarak dari harga paling bawah ini dengan EMA 50 ini biasanya jauh, ekstrim namanya kan. Ini saja berapa pip nih? 209. Nah, ini aja ke sini 60 pip lebih ya. Nah, kalian perhatikan juga RSI ini biasanya berada jauh ke bawah level 30 ya. Kalau misalkan ekstrim di atas, berarti berada di atas level 70. Nah, tapi bukan itu yang aku saranin, bukan di level RSI saja. Yang jelas nanti saat harga ini menjorok jauh ke bawah, maka si BB atasnya itu juga meruncing ke atas ya. Jadi BB atas meruncing ke atas, BB bawah juga ketarik ke bawah sama candle kan. Jadi posisinya tajam. Nah, sebelum BB atasnya ini ada sedikit tekukan ke samping kanan, maka masih kuat harga itu untuk turun. Jika sudah mulai ada tekukan ke kanan, nah macam ini mau membulat ya, nah kalian berarti ini sudah masuk area-area aman untuk melakukan counter trend. Tapi bukan itu aja, syaratnya counter trend itu banyak. Saya kupas lagi lah. Syarat counter trend itu di samping harga itu sudah running jauh sama EMA 50 ya, yang ke satu. Yang kedua, bentuk Bollinger Band-nya harus sudah tidak lancip lagi ke atas ya kalau kita mau counter buy ya. Kalau di sini misalkan kita mau buy. Nah, yang terpenting poin ketiganya apa? Poin ketiganya kalian harus perhatikan daily. Karena biasanya harga itu akan berbalik ketika rank pergerakan harian atau rank daily-nya sudah tercapai. Bila kalian pakai Euro USD berarti bila dia harga sudah running di atas 80 pip, bahkan kadang bisa nyampe 100 pip lebih ya. Nah, di situ kalian boleh mulai mencicil untuk counter trend. Kenapa saya kadang pakai? Ya, ketimbang kita nggak entry kan gitu. Kalau kalian cuma fokus sama follow trend ya monggo. Kalian cuma nyari nanti saat ini ekstrim, kalian ya nunggu pantulan di mid BB atau EMA 50 ya monggo. Kalau kalian lebih sabar. Nah, kalian perhatikan nanti bila mana ada pihak satu yang sudah ekstrim, ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, misalkan harga ama EMA 50 sudah jauh, terus BB nya juga sudah nggak meruncing lagi. Nah, misalkan daily-nya lihat sudah berapa pip hari ini jalan gitu kan, kalian harus bisa mengukur pip. Yang kemarin pair apa ya, GBP Aus Euro JPY
perhatikan yang USD Kanada saja. Yang waktu hari apa tuh? Kamis kalau nggak salah. Nah ini saat dia running di daily, running up. Ini kita ukur yang candle putih ini 247. Sampai sini berapa? 247 258. Ini naik sekitar 100 pip ya. Hari Kamis naik 100 pip. Nah disitulah level-level counter trend saat kita perhatikan di H1 nya. Oke, saya hapus dulu saja RSI nya biar nggak mengganggu pandangan. Saat dia naik space sama M50 jauh, terus BB bawahnya juga sudah tidak menjorok ke bawah lagi. Nah di sini level-level counter trend gitu. Jadi kalian jangan sampai ketuker antara setup follow trend dan counter trend ya. Jadi intinya counter trend itu harus memenuhi 3 syarat dulu. Syarat yang pertama, harga itu harus sudah jauh dengan M50. Oke, biarpun M50 itu bisa dibilang indikator yang lagging ya, dalam artian EMA mengikuti harga betul, tapi kita kembali lagi ke hukum supply demand ya. Jadi di mana ada permintaan, di sana ada penawaran gitu. Jadi harga itu tidak selamanya tinggi, karena harga itu zigzag ya. Saat harga sudah melebihi kapasitas naiknya dan jarak sama space M50 nya jauh, nanti dia akan melakukan pullback alias pembalikan arah. Nah kalian nanti saat misalkan mau melakukan counter trend, di samping 3 ciri-ciri yang aku sebutkan tadi ya, kalian bisalah perhatikan di berapa time frame ya. Bila kalian belum puas di dailynya, oh ini dailynya sudah tercapai nih, bahkan kayak GBP USD ya bisa nyampe 150 pip lebih, kadang gold itu bisa nyampe 300 pip, kadang 200 pip. Misalkan kalian belum puas lihat H1 sama daily ya, kalian bolehlah lihat time frame bawahnya di M15 boleh. M15 boleh. Menunggu saat apa? Ya menunggu saat M15 ini juga untuk menandakan turun. Dan misalkan sudah ada kendala arah buku macam ini, menembus mid BB, tunggu koreksi lalu sell boleh. Ya, saya saranin mah lihatnya M5 saja. Kalau M5 enak. Jadi M5 itu nanti dia menunggu sampai terjadinya momentum balik. Perhatikan. Sebelum-sebelumnya harga itu masih uptrend terus di M5. Uptrend. Berada di atas M50. Uptrend, naik lagi. Nah, kalian menunggu saat ada momentum press juga boleh. Macam ini. Ini momentum buy, naik, dan momentum buy juga candle keluar BB atas. Nah tunggulah kalian nanti saat udah ada di M5 nya pembalikan alias momentum balik. Nah ini momentum sell. Tunggu
koreksinya. Saat ke atas kalian boleh mulai melakukan nyicil sell gitu, yang saya rekomendasikan. Tuh lihatnya H1, D1 sama M5 buat entry gitu bro. Jadi kalian untuk counter trend boleh mikir-mikir lagi lah. Nanti aku juga kalau misalkan signalnya memungkinkan untuk melakukan screenshot ya, nanti saya screenshotkan untuk pola-pola kita itu ngasih signal follow trend atau counter trend kan gitu. Kalau misalkan nggak keburu paling ya berupa tulisan saja ya, nanti berikut polanya pola apa yang saya kasihkan gitu, entah pola counter trend, entah pola follow trend. Yang jelas nanti harus paham resikonya juga ya. Oke, gitu saja. Bila ada yang belum paham nanti bisa japri aja.